Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatul kiram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usini wa usikum bitaqallah fi sirri wal alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabali la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Quran surah Al-Hasr surah ke-59 ayat 18 sampai dengan 21. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Baru saja kita melewati tahun 1443 Hijriah. Pergantian tahun adalah pembicaraan mengenai waktu. Banyak sekali Allah bersaksi di dalam Al-Quran demi waktu. Saking pentingnya waktu itu ya. Sebutlah mulai dari wal laili wal fajri wad duha wan nahari wal asri. Demi waktu Allah bersumpah, saking pentingnya waktu itu. Nah, Quran surah Al-Hasr yang tadi khotib bacakan merupakan bagian dari waktu. Di awal ayat Allah menyatakan, "Hei orang-orang yang beriman," kata Allah. Hei orang-orang yang sudah rela diatur oleh Allah. Orang beriman itu adalah orang yang rela diatur oleh Allah. Nggak disebut beriman kalau nggak rela diatur oleh Allah. Walaupun percaya kepada Allah, percaya kepada kekuasaan Allah, percaya kepada Rahman Rahimnya Allah, tapi kalau melawan saja kepada Allah, artinya tidak mau nurut apa yang diperintahkan Allah, nggak disebut beriman. Buktinya siapa? Iblis. Percaya nggak iblis itu kepada Allah? Percaya betul. Iblis percaya nggak kepada kekuasaan Allah? Percaya banget. Kepada Rahman Rahimnya Allah, percaya. Bahkan kalau kita kasih angka itu kepercayaan iblis kepada Allah itu 125%. Kenapa? Karena iblis menyaksikan Allah dalam penciptaan langit dan bumi ini, beserta jagat raya seluruhnya ini, alam semesta ini. Iblis menyaksikan. Kita kan nggak ada yang menyaksikan itu kan. Percaya betul iblis kepada kekuasaan Allah. Tapi kenapa iblis tidak disebut mukmin, malah disebut kafir? Wa kana minal kafirin. Disebut kafir itu bukan karena tidak percaya karena kebesaran Allah, bukan. Bukan tidak percaya kepada kemahasucian Allah, tapi iblis itu ngelawan, tidak mau nurut. Makanya disebut wa kana minal kafirin aba wastakbar. Dia ngelawan, membangkang, nggak mau nurut.
wastakbara, menjadi dirinya lebih hebat, wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk makhluk yang kafir. Makanya di sini Allah memanggil orang yang sudah rela diatur oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Takwa di sini artinya sangat luas. Takwa itu bisa diartikan taat dan patuh, bisa diartikan menjaga diri daripada dosa. Ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Jika benar-benar kamu itu beriman, jika benar-benar kamu itu ridho diatur oleh Allah, sok ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Taat patuh, jangan ngelawan. Sama juga dengan kita di perusahaan ini. Kita percaya kepada direktur utama kita, katakan direksi kita, BOD dan BOC kita, percaya kita. Tapi nggak ada satupun yang kita lakukan aturan-aturan di perusahaan ini. Disebut apa itu namanya? Kalau Allah tadi menyebut iblis kafir, kalau itu apa namanya itu? Jadi atuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan ini. Di lanjutan ayat itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan adalah setiap diri yang beriman, yang mukmin itu mau memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Kampung mana itu hari esok itu? Yaitu akhirat. Sebab kalau sudah datang ke hari akhirat itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Mau bertobat udah nggak bisa, mau memperbaiki amal sudah nggak bisa. Karena di akhirat tinggal menerima balasan. Makanya akhirat itu disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Wattaqullah, 2 kali Allah mengulang, double. Ya. Sekali lagi aku tekankan kata Allah, bertakwalah kalian untuk kepada Allah. Kenapa? Karena innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan itu. Ya. Jangankan yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan, yang terbetik dalam hati kita saja Allah tahu kan. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah. Kelakuan sudah nggak bisa direm lagi. Lebih takut kehilangan duit daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menghalalkan segala cara, halal haram mantam saja. Nah, orang yang seperti itulah orang yang telah melupakan Allah. Sebab kalau kalian sudah seperti itu, fansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka melupakan diri mereka sendiri jadinya. Iya kan? Dan kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu, menghalalkan segala cara tadi itu, dia bukan hanya melupakan Allah saja, dia pun telah melupakan dirinya sendiri. Bahwa akibat perbuatannya itu akan mendapatkan kesesaran yang berkepanjangan. Dia lupa itu. Ya. Ulaika humul fasikun. Ya. Nah, mereka-mereka yang seperti inilah orang-orang yang sudah menjadi fasik. Hadirin rahimakumullah. Kenapa orang-orang Yahudi itu disebut fasik oleh Allah? Ya. Karena mereka sudah jelas setelah dia menerima kitab Taurat kan, ya kan. Mereka tidak pakai lagi itu. Mereka buang kitab Taurat ke belakang punggung mereka. Ya. Seakan-akan mereka sudah tidak tahu lagi. Jadi mereka sudah melupakan Allah. Hanya Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Orang Nasrani juga sama. Kitab Injil mengatakan harus mengesahkan Allah. Dalam Injil Matius itu kalau kita baca dinyatakan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan makhluk dalam Injil. Tetapi mereka ingkar. Yesus Kristus Tuhan Putra, Juru Selamat manusia. Padahal kata Injil ketika Isa dikatakan wahai Yesus engkaulah Juru Selamat, Isa marah betul itu. Janganlah kamu bilang aku Juru Selamat. Aku tidak punya kuasa menyelamatkan siapapun, hatta menyelamatkan diriku sendiri. Yang punya kuasa menyelamatkan hanyalah Tuhan Allah.
Tidak ada yang lain. Itu jelas dalam Injil seperti itu. Ya. Berarti sudah fansahum anfusahum. Ya. Nah, itu. Dan sambungan ayat tadi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Seandainya aku turunkan Quran ini kepada gunung, kata Allah ya. La ra'aitahu khasyam mutasaddiyan min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung itu khasyam mutasaddiyan min khasyatillah. Gunung itu akan tunduk, terpecah belah disebabkan takutnya kepada murka Allah. Tapi kan gunung itu tidak bisa diberikan Al-Quran kan. Quran kan diturunkan untuk manusia ya. Tapi anehnya manusia dibacakan Al-Quran melawan saja. Seakan-akan gak ada kebutuhan lagi terhadap agama. Gunung pun bisa pecah saking takutnya pada murka Allah ya. Wa tilkal amsal ya. Demikianlah sengaja perumpamaan itu di nadribu halin nasi, yang aku contohkan kepada kalian hai manusia, kata Allah, la'allahum yatafakkarun, supaya kalian hai manusia itu mau berpikir ya. Nah, masih maukah menjauhi agama Islam sampai hari ini dan sampai yang akan datang, sampai tidak ada kebutuhan lagi kita terhadap agama Islam itu sendiri? Na'udzubillahi minaz zalim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa dama ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 5 kesimpulan yang kita sampaikan, yang khotib sampaikan tadi. Yang pertama adalah buktikan keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah. Iman dibuktikan dengan ketakwaan. Iman kita yakin, percaya, takwa lakukan itu apa yang diperintahkan oleh Allah, dan larangan, jauhi larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan iman itu kita jadikan sebagai lip service saja. Yang kedua, perhatikan apa yang kita lakukan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhir esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang ketiga, Allah selalu mengawasi kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bukan Allah tidak tahu. Yang terbetik di hati kita, Allah sudah sangat tahu. Yang keempat, jangan melupakan Allah. Jangan melupakan agama Allah, yaitu agama Islam. Karena kita akan bisa melupakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, berpikirlah kita sebelum kita bertindak. Apakah yang kita lakukan ini nanti tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Dari atas mimbar ini khotib meminta kepada hadirin jamaah kumullah, pilihlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa kita desain dari hidup kita di dunia yang sementara ini. Akhirnya marilah kita sejenak menghusyukkan diri kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Ya Allah Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk, berilah pada kami hidayah-Mu, berilah pada kami ketakwaan. Ya Allah Al-Muhaimin yang Maha pemelihara, berilah pada kami kemauan dan kemampuan untuk pandai menjaga kehormatan kami. Ya Allah Al-Ghani yang Maha kaya, berikanlah pada kami kecukupan. Ya Allah Al-Muqtadir yang Maha menentukan, takdirkan ya Allah perusahaan kami ini, PT Persero, Telekomunikasi Indonesia dan grup, menjadi perusahaan yang bermanfaat. Ya Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami, saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun yang Kau saksikan. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innar rabbul bil adil wal ihsan wa ita'il qurba wa inal fasal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.